Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada PJJ Mapel IPS bagian materi kondisi alam Indonesia. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan pada hari ini dan diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku semua, simaklah materi berikut ini, kondisi alam Indonesia. Bagaimana kondisi alam Indonesia? Sebelumnya kita apa sih yang harus dipelajari hari ini? Yang pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian mampu menjelaskan keadaan iklim Indonesia, mampu menjelaskan keadaan musim di Indonesia, menyebutkan aktivitas manusia berdasarkan daratannya, menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia, ya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya anak-anakku, kondisi alam Indonesia. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, keadaan iklim Indonesia. Yang kedua, keadaan musim Indonesia. Yang ketiga, bentuk bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Yang keempat, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, inilah kondisi alam Indonesia. Yang pertama, keadaan iklim di Indonesia. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu ada iklim muson atau dalam bahasa kitanya iklim musim, yang kedua ada iklim laut, yang ketiga ada iklim panas. Nah, dalam ketiga hal iklim ini yang sangat mempengaruhi 3 jenis ya iklim di Indonesia. Nah, iklim di Indonesia ini yang pertama iklim musim tadi dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Keadaan musim di Indonesia. Nah, ada musim kemarau, ada musim hujan, dan ada musim pancaroba. Nah, di sini pada masa musim kemarau kita akan mendapat kurang lebih pergantiannya itu 6 bulan sekali ya antara musim kemarau dan musim hujan. Dan di antara 6 bulan itu diantaranya ada musim pancaroba, di mana pada musim pancaroba ini kita harus sangat berwaspada karena di sini sangat ekstrim ya. Kalau hujan terus, kalau panas sekali, sehingga di sini terjadi harus waspada akan penyakit saat musim pancaroba. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Apa penyakit yang timbul ketika pancaroba ya? Yang selanjutnya, bentuk muka bumi dan aktivitas Indonesia. Nah, di sini ada pegunungan. Indonesia punya gunung dan pegunungan. Ada deretan pegunungan Sunda, ada deretan pegunungan Sahul dan Sirkum Australia, deretan pegunungan Sangi, deretan pegunungan Halmahera, dan deretan pegunungan Kalimantan. Yang kedua ada daratan tinggi. Nah, di daratan tinggi biasanya aktivitas manusianya itu berkebun, ya. Nah, ini seperti contoh dalam gambar ya. Ini daerahnya berkebun, baik tanaman teh atau palawija yang lainnya, sehingga di daratan tinggi lebih banyak manusia aktivitasnya berkebun. Nah, untuk daratan rendah biasanya bertani, berdagang, jasa, dan di daratan rendah biasanya dijadikan pusat perbelanjaan, pasar ya, pusat pemerintahan. Nah, ini aktivitas manusianya sehari-hari. Ini itu untuk daratan rendah. Selanjutnya untuk daerah pantai. Untuk daerah pantai otomatis ke aktivitas manusia sehari-harinya yaitu nelayan, sebagai mata pencahariannya juga. Ada juga yang jadi guide, ada juga yang berdagang di sini, tapi lebih dominan mereka itu sebagai nelayan ya, aktivitas sehari-harinya. Dan setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Di daerah pantai biasanya lebih panas karena dekat dengan penguapan airnya ya. Nah, yang keempat ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia: 1 iklim, 2 relief daratan, 3 keadaan tanah, dan 4 peranan makhluk hidup. Nah, keempat inilah yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia dengan ciri khasnya
masing-masing. Nah, di kita ini terbagi ke dalam tiga daerah waktu. Ada Indonesia, Asia bagian barat, Asia bagian tengah, dan bagian timur. Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Setiap bagian daerah waktu itu memiliki ciri khas daerahnya sendiri-sendiri. Nah, ini flora yang sudah jadi tanaman langka di Indonesia, seperti bunga bangkai ya di sini, yang sudah langka dan hampir punah, jarang sekali menemukan. Bagaimana di bagian Indonesia bagian barat, bagaimana Indonesia bagian tengah, dan bagaimana Indonesia bagian timur. Biasanya di timur lebih kepada tanaman bunga anggrek ya. Contoh persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini yang paling atas itu Indonesia bagian barat ya. Nah, yang paling tengah ini adalah peralihan atau Indonesia bagian tengah. Yang terakhir Indonesia bagian timur. Lebih kepada banyaknya burung kalau di daerah timur ya, burung-burung yang sangat cantik. Nah, ini peta persebaran flora dan faunanya. Kalian bisa lebih detail lagi melihat pola persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa saja yang ada, nanti kita dalam PTM akan lebih dijelaskan kembali. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa sih persebaran flora dan fauna. Selanjutnya tugas untuk hari ini, sebutkan 3 jenis iklim yang ada di Indonesia. Yang kedua, jelaskan kenapa pada masa musim pancaroba kita harus lebih berhati-hati. Yang ketiga, sebutkan aktivitas manusia pada daratan rendah. Yang keempat, sebutkan faktor yang berpengaruh terhadap keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, itu saja anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan Ibu tunggu tugasnya.